Cek, cek. Ya, ketemu lagi bersama saya. Ada yang kenal? Nggak, oke. Saya perkenalkan lagi karena kalian lupa bersama saya. Sungguh sedih. Ini hati. Kamu melupakan saya. Oke, perkenalkan. Nama saya Fahmi Surya Ramadan. Bisa dipanggil Fahmi. Oke? Doakan cita-cita saya menjadi pemain bola. Amin. Amin dong, amin. Indonesia ini maju bersama Fahmi. Amin. Oke? Gimana? Masih pada semangat? Para hadirin, para hadirin. Gimana nih? Mau dengerin satu lagu nggak dari saya? Tapi saya nggak mau nyanyi. Saya lagi seret. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Aku nggak mau nyanyi. Oke? Untuk untuk ini adalah gelombang kedua. Ini gelombang kedua nih sama seperti yang tadi banyak 8. Untuk nama yang disebutkan, mohon berdiri terus menyapa para penonton. Yang pertama, Mumtaz. Beri tepuk tangan. Yang kedua, ada Siva. Pak Siva. Weh, berdiri. Beri tepuk tangan buat Siva. Yang ke-8, ini, aduh, ini tim tim IT nih, maju nih. Jadi nggak ada yang di situ, orangnya di sini. Beri tepuk tangan buat Walis. Yang ke-8, yang keempat, itu Raisa. Ada Raisa, mana Raisa? Beri tepuk tangan. Yang kelima ini datang dari MA. Dia jauh-jauh dari Gunung Jati belok kanan. Itu saudara Syarul. Wih. Yang keenam ini datang dari kelas 8 Akhwat, yaitu Farisa Tamimi. Yang ketujuh, wah ini nih. Ini dia orang paling spesial. Jauh-jauh datang dari itu datang dari kelas 9 Ikhwan. Ada yang tahu siapa? Ah, Ibnu Mubarak. Bersama penonton Ibnu. Yang terakhir ini jauh-jauh dari Mesir. Oh, dari Arab. Dia itu sini tuh cuma untuk berkultum di sini. Oke, kita panggilkan saudara Habibi Novel Fajri. Wih. Sama menonton sama Habibi Novel Fajri. Oke, untuk membersihkan waktu, untuk pembicaraan pertama yang akan dibawakan oleh saudara Mumtaz. Waktu dan tempat saya persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada pimpinan Pondok Pesantren Quran Kaiwalang, Kiai Agus Kalik SAG. Yang terhormat kepada
Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Pesantren Quran Kaiwalang, Ibu Siti Juleha Razia SPDI. Yang saya hormati Kepala Sekolah MA Pesantren Quran Kaiwalang, Ustaz Hasbi Asidiki. Yang saya hormati Dewan Juri serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat serta bisa berkumpul di tempat yang insyaallah barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Salam, marilah kita curahkan kepada baginda baginda Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang seperti saat ini. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Mengimani Qada dan Qadar. Qada adalah qada adalah ketetapan atau rencana Allah untuk segenap makhluknya, baik di langit maupun di bumi. Begitupun di dalamnya, manusia, hewan, serta tumbuhan. Dan Allah juga telah menentukan rezeki, jodoh, dan nasib. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Atin ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Dan adapun qadar adalah segala sesuatu yang Allah SWT wujudkan dan berlakukan sesuai dengan ketentuan atau rencananya berdasarkan ilmu dan kehendaknya. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam potongan surat Arad ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, untuk membersihkan waktu, pembicara yang kedua, Saudari Siva. Waktu dan tempat saya persilakan. Salam Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fadilah, Mudiru Ma'had Quran Kaiwalang, Al-Ustadz Abu Talik SAG MPD, Wal Mukarramah, Ar-Raisat Al-Madrasah, Al-Ustazah Siti Joleha Rasia SPDI, As-Sada, As-Satid, Wasatidah, wa ya ayyuhal hadiruna fil mahbub.
respectable, the judges of AADC 2023. Sebelum saya lanjut pidatonya, saya ada satu pantun nih, dengerin ya. Temennya Farisa bernama Popo, ingin berperang melawan Rianto. Buat hadirin yang merasa kepo, mari dengarkan saya berpidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's pray and thanks unto our God, Allah subhanahu wa ta'ala, who has been giving us a mercies and blessings, so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Secondly, may peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from stupidity to the cleverness, from the Jahiliyyah era to the Islamic era, namely Islamic religion that we love. So by his guidance we are able to differentiate the good thing and the bad one, the right way and the wrong one, in order to enter God's paradise. Thirdly, I don't forget to say thanks so much to the MC, Brother Fahmi, who has been giving me time to speak in front of you all. Dear ladies and gentlemen, standing in front of you all, I would like to deliver my speech under the title Sedekah. Di sini ada yang tahu nggak sedekah itu apa? Sedekah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum sedekah adalah sunnah, berpahala jika dilakukan dan tidak mendapatkan dosa jika ditinggalkan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah juz 3 halaman 44 ayat potongan ayat 264 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Yang artinya, ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, la tubtilu, janganlah kamu merusak shadaqatikum, sedekahmu, bil manni, dengan menyebut-nyebutnya, wal adha, dan menyakiti perasaan penerima. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sedekah berasal dari kata sidik yang berarti benar. Kalian pada punya uang nggak? Kalau kalian punya, lebih baik disedekahkan untuk menyelamatkan kita di kuburan, bukan malah untuk dibuang-buang buat suatu hal yang terlarang. Api neraka makin terang benderang. Emangnya kalian mau? Enggak kan? Makanya sedekah. Tapi jangan cuma senyum doang. Jajan elit sedekah sulit. Pahala sedekah melebihi infak maupun zakat. Karena sedekah bukan hanya mengeluarkan atau mendermakan harta. Namun sedekah mencakup segala amal perbuatan atau perbuatan yang baik. Sebelum saya tutup pidato ini, saya ada satu pantun lagi nih. Sakit demam sejak kemarin. Jika lemas itu bahaya. Terima kasih para hadirin telah berkenan mendengarkan saya. Rubbama kafaitu bihadil khutbati qasirati atlubul afwan minal khutbati wal ghuladarki wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk saudari Sipa. Apakah anak cowok Adiel juga seperti cewek? Ada? Ada. Kita sebagai kaum laki-laki nggak boleh kalah. Ayo, Yelel. Nggak ada? Oke. Tadi saudari Sipa itu berpidato tentang bersedekah. Jajan elit sedekah sulit tuh.
Bener katanya. Sedekah tuh jangan senyum, jangan bikin orang bahagia, tapi kalau ada uang sedikit masukin ke kotak amal. Gitu. Dan tidak boleh untuk beli yang aneh-aneh kalau kita ada uang. Ya, oke para hadirin. Baik, untuk pembicara yang ketiga, ini wah, sungguh berat ini. Ini tim IT yang maju. Terus jauh-jauh dari Samarikun belok kiri, kita panggilkan Saudara Kolis. Waktu dan tempat saya persilakan. Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Quran Kayuwalang, Kiai Agus Talik SAG MPD. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP IT Pondok Pesantren Quran Kayuwalang, Ibu Nyai Siti Juleha Rosiah SPDI. Yang saya hormati Kepala Sekolah MA Pesantren Quran Kayuwalang Ustadz Hasbi Asidiki SPD. Para dewan juri dan seluruh santriwan santriwati Pondok Pesantren Quran Kayuwalang yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya sedikit waktunya untuk berbicara di hadapan hadirin sekalian. Yang pertama-tama dan yang paling utama, melebihi indahnya pandangan pertama dan melebihi indahnya dan melebihi nikmatnya malam pertama. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat sehat walafiat. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin, amin ya robbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Mas Mutiara di kota Mekah, Intan Permata di kota Madinah, pemimpin barisan umat muslim, pemimpin yang tidak pernah memakai dasi, pemimpin yang tidak pernah memakai jas. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Mensyukuri Nikmat. Berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidaknya ada dua perkara yang harus kita ketahui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah siapakah yang memberikan nikmat? Tentu saja yang memberikan nikmat kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha berkuasa untuk menambah nikmat atau mengurangi nikmat pada hambanya. Jika Allah berkehendak untuk menambah nikmat seseorang, maka tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Jika Allah berkehendak untuk mencabut nikmat pada diri seseorang, maka tidak ada seorang pun yang dapat mempertahankannya. Mengapa demikian? Karena iradatullah fauqa iradah.
kehendak Allah di atas segala kehendak. Yang kedua adalah sikap orang yang menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap orang yang menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ada dua. Yang pertama adalah ketika ada orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ingat siapa yang memberi nikmat tersebut. Ia tidak sadar bahwa yang memberi nikmat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Padahal motor yang dipakainya made in Amerika Serikat, mobilnya mewah mengkilat, rumahnya bertingkat 4, emasnya 24 karat, di giginya ada jemuran berkawat. Mau apapun tinggal menyuruh bodyguard. Tapi sayang 1000 kali sayang, mereka tidak ingat akan akhirat. Betul apa betul? Yang kedua adalah ada orang yang ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ingat bahwa Allah yang memberikan nikmat tersebut. Sehingga dia senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik dan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga senantiasa mengucapkan lafaz pujian, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang seperti ini niscaya akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman Allah pada potongan surat Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi sebaliknya, jika kamu mengingkari nikmat yang Allah berikan, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Dari uraian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama adalah kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Yang kedua adalah manusia akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia bersyukur. Tetapi sebaliknya, manusia itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih jika dia mengingkari nikmat yang Allah berikan. Mungkin cukup itu saja pidato yang bisa saya sampaikan. Unzur man qala wala tangzur man qala. Jelas essay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk saudara Khalis. Bujak asik. Tadi saudara Khalis berpidato tentang apa? Bersyukur. Maka dari itu kita sebagai umat muslim atau muslimah atau mukmin atau mukminah, kita harus bersyukur. Karena Allah tidak suka sama orang-orang yang kufur. Banyaklah bersyukur. Jangan ada kabar banyak insecure. Karena Allah tidak suka sama orang-orang yang kufur. Ya benar jatuh itu. Baik, untuk pembicara yang keempat, ini dari kelas 9 akhwat. Jauh-jauh rumahnya dari Talun, lurus belok kiri. Kita panggilkan saudari Raisa. Waktu dan tempat saya persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat saya kasih pantun dulu buat akhwat. Lihat Neng Dewi pakai terompa. Aljepri kasih bunga berkelopak. Jika kalian ingin menjadi istri soleha, jawab salam saya sangat kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga punya pantun untuk anak ikhwan. Di kayu walang ada si Salman. Di kayu walang ada si Salman. Yang melihat akhwat jadi terpikat. Jika kalian ingin menjadi suami idaman, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excellency Mr. Agus as the Chief of Quran Kayu Walang Boarding School. Respectable all teacher and functionaries of Quran Kayu Walang Boarding School. Honorable all my friends whom I love and I respect. First of all, let's pray and thanks unto our God Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been giving us a mercy and blessing, so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Secondly, my peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the clever, from the Jahiliyyah era to the Islamic era, namely Islamic religion that we love. So by his guidance, we are able to differentiate the good thing and the bad one, the right way and the wrong one, in order to enter God's paradise. Thirdly, I don't forget to say thanks so much to the MC who has been giving me time to speak in front of you all. The ladies and gentlemen, standing in front of you all, I would like to deliver my speech under the title Meraih Asa. Reza mau nanya, ada yang tahu nggak sih apa arti asa? Oke, Reza kasih tahu ke kalian. Jadi asa itu adalah keimpian, cita-cita, dan keinginan. Kayak misalnya, pastinya manusia punya keimpian dan cita-cita yang tinggi. Kayak misalnya, aku ingin dia dan dia ingin aku. Canda guys, canda. Contohnya yaitu, kita mau nggak sih bahagia? Kita mau nggak jadi orang sukses? Kita mau nggak ngebanggain orang tua kita? Dan satu lagi, kita mau nggak dapet jodoh yang kayak akang yang di depan? Kau Jil. Canda guys. Ya iyalah, pasti setiap orang punya keinginan. Karena seperti firman Allah dalam Quran surat An-Najm ayat 39 dan 40 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yakum safanaru, yang artinya saupayuro, yang artinya dan sesungguhnya
Dan sesungguhnya manusia punya keinginan. Sebelum saya tutup, saya punya pantun nih untuk kalian. Lihat, nanti kalian jawabnya cantik ya. Pipi Andin merah pipi Andin merah bersemu. Melihat Aldebaran berdiri terpaku. Apa tuh? Menjadi makmum setia di belakangmu adalah salah satu cita-citaku. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat penonton yang di belakang, jangan ada yang ngasih tahu, karena ini juga mempengaruhi nilai buat serta yang nampil. Jadi berarti, oke, lanjut ke pembicara yang kelima. Dia datang dari MA kelas 10, jauh-jauh dari punggung. Oh, punggung ya, maaf, dari panggung. Punggung ya, maaf kedua kalinya. Kita panggilkan saudara Syarul. Waktu dan tempat saya persilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Beri tepuk tangan yang meriah buat saudara Syarul. Ah, cik, cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di depan kurang kompak. Sandi Ikhwan kurang hebat. Jawab salam satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Excellency Mr. Agus as the Chief of Quran Tuwalang Boarding School. Respectable Madam Siti Julaiha Rosia SPDI as the headmaster of junior high school. Respectable Master Asbia Siddiqui of senior high school. Honorable for all
for all I for all judges IIDC 23, all my friends whom I love and I respect. First of all, let's pray and thank unto our God, Allah subhanahu wa ta'ala, who has been giving us some mercies and blessings, so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Secondly, my faith and fellowship and salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from the Jahiliyyah era to the Islamic era, namely Islamic religion that we love. So by guiding us, we are able to differentiate and the bad one, the right way and the wrong one in order to enter God's paradise. Thirdly, don't forget to say to someone, to the MC, Brother Fahmi, who has given me time to speak in front of you all. Ladies and gentlemen, standing in front of you all, I would like to deliver my speech under the title, Syukur Nikmat. Arti yang terdapat dalam surat Ar-Rahman ini memiliki arti yang sangat mendalam. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita haruslah selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, nikmat penglihatan. Yang kedua, nikmat penciuman. Yang ketiga, nikmat bernafas. Yang kelima, nikmat berpikir. Yang keenam adalah nikmat sehat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 16 yang di paling bawah halaman 531 juz 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala, nikmat manakah rabbikuma, Tuhan, tukadziban, yang kamu dustakan. Jadi kita itu haruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang lainnya. Sebelum ditutup, saya punya pantun nih. Belimbing bintang, belimbing bulu, kalau dimakan rasanya nikmat. Jadi orang jangan banyak mengeluh, perbanyaklah rasa syukur atas nikmat. Wal akhir undur mangkola walatan dur mangkola. That's my faith, I do hope. That's my faith will be useful in our life and after. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat saudara Sarul. Gimana tadi penampilan dari saudara Sarul? Bagus gak tadi? Tadi dari mana Sarah? Dari mana Sarah? Panggung ya? Tadi dia membawakan pidato dengan bersyukur nikmat. Emang benar kita tuh dalam hidup tuh kita harus mensyukuri apa yang ada. Karena itu kita, kata Mang Lan itu kita tuh harus hidup prihatin, jangan hidup serbada. Karena kalau kita hidup serbada itu kita nggak akan mensyukuri apa yang akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari lahir. Oke. Untuk mempersingkat waktu, ini pembicaranya jauh-jauh dari Arab. Oke, dari Arab. Datang dari kelas 9, 8 akhwat. Kita panggilkan Saudari Farisa. Waktu dan tempat saya persilakan. Salam Nabi Muhammad. Ya, beri tepuk tangan yang meriah buat Farisa tadi ini.
mundur Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Excellency, Mr. Agus, as the Chief of Quran Gaiwalam Boarding School. Respectable, Madam Siti Juleha Rosia SPDI, as the His Mistress of Junior High School of Quran Gaiwalam Boarding School. Respectable, all teachers and functionaries of Quran Gaiwalam Boarding School. Honorable, all my friends whom I love and I respect. Sebelum saya lanjut pidatonya, saya punya pantun nih. Jangan lupa bilang cakep ya. Belum. Pagi hari melihat dia. Hati bergetar begitu bahagia. Pagi hari melihat dia. Hati bahagia, hati bergetar melihat hati bergetar begitu bahagia. Udah lanjut saja, jangan itu. Sebelum saya lanjut, saya punya syair nih, dengerin ya. Natamaja ilal Baghdad wala tansa ihilul ariban idza kuntum ummat Muhammad ajibu salam min dinasyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's pray and thanks unto our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us the mercies and blessings, so we can attend and gather in this place in good condition and happy station. Secondly, may peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from the Jahiliyyah era to the Islamic era, namely Islamic religion that we love. So by its graded we are able to differentiate the good thing in the bad one, the right way in the wrong one, in order to enter God's paradise. Thirdly, I don't forget to say thanks so much to the MC, Brother Fahmi, who has been giving me time to speak in front of you all. Dear ladies and gentlemen, standing in front of you all, I would like to deliver my speech under the title, Pentingnya Menuntut Ilmu. Kalian ada yang tahu nggak sih pentingnya menuntut ilmu itu apa? Nggak ada yang tahu? Ya udah, biar saya kasih tahu ya. Jadi, pentingnya menuntut ilmu itu adalah bekal untuk kita di dunia dan di akhirat. Sebab pentingnya menuntut ilmu juga agar membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia tidak menuntut ilmu, niscaya merekalah orang-orang yang keliru. Dan jika manusia dengan menuntut ilmu, manusia dapat membaca Al-Quran dan mengkaji alam semesta ciptaan Allah. Percuma dong kalau orang beriman tapi nggak punya ilmu. Nah, maka dari itu, maka ia pun susah memperoleh martabat yang tinggi di hadapan Allah dan
dan manusia. Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila susu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, katakanlah kepadamu, berlapangkanlah di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan melapangkan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mendirikan derajat orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang berilmu. Dan Allah Maha Peneliti atas apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul Azim. Sebelum saya tutup pidatonya, saya punya lagu nih. Yang tahu ikutan ya. Begitu sulit menuntut ilmu, maka kita harus belajar. Begitu susah cari, cukup pahami saja. Dan saya juga ada pidato satu lagi nih, dengerin ya. Oh, pantun, maksud pantun. Badan endut, banyak lemak. Dibonceng ayam, motornya nggak kuat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga pidato kali ini membawa manfaat. Rubbama kafaitu bihadil khutbati qasirati atubul afwan minal khotati wal ghalazati wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan buat saudari Farisa. Aduh, baru puasa, pertengahan aja udah pada lemes nih kawan-kawan. Saya mau biar menambah semangat kalian, mari kita yel bersama. Sobat, aksi pada suara ya. Sekali lagi. Tadi lupa, maaf. Namanya juga manusiawi. Sobat aksi. Yang cewek yang kuat, sobat aksi. Yang kuat bisa lebih keras lah. Sobat aksi. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. AADC 2023. Oke, beri tepuk tangan lagi untuk saya. Oh, buat kalian semua, maaf. Sedekah kalian tuh. Tepuk tangan buat saya tuh sedekah. Tadi nggak usah dicapain. Omong-omong. Oke. Tadi Atta Mimi, Farisa ada lagu. Saya sebenarnya juga ada lagu, tapi saya nggak mau nyanyi karena aku malu. Nggak, ini lagu sungguh berbahaya. Jangan nyanyiin. Oke, untuk mempersingkat waktu, pembicara yang ketujuh, ini menurut saya mendalam banget, ini pembicara paling penting sedunia ini. Jauh-jauh dari bukan dari Limbas, dari Palimanan belok mana tuh? Kanan. Kita panggilkan saudara. Oh, ini dari kelas 9 Ikhwan. Ada yang kenal nggak? Saudara siapa? Siapa itu di Jalan SD?
Oke, kita panggilkan saudara Ibnu. Waktu dan tempat saya persilakan. Salam Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Excellency, Mr. Agus, as the Chief of Quran Kewalang Boarding School, respectable all teacher and functionaries of Quran Kewalang Boarding School, honorable all my friends whom I love and I respect. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman ke-8 hingga zaman yang terang benderang. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan tentang Al-Quran. Sebelum saya mulai pidato saya mau nanya. Ada yang tahu Al-Quran nggak? Al-Quran adalah kitab yang sangat suci. Kitabnya umat Islam. Kitab kaum muslim. Saya mau nanya lagi. Berapa lama Al-Quran diturunkan? Ya, jika dibulatkan, Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Diturunkan di 2 kota mulia, kota suci, yaitu kota Madinah dan kota Makkah. Diturunkan melewati manusia paling mulia, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Innahu laqur'anul karim. Sesungguhnya Al-Quran sangat mulia. Quran surat Al-Waqiah ayat 77. Al-Quran adalah kitab yang sangat mulia, kitab yang sangat sempurna dibandingkan kitab-kitab yang lain yang ada di agama Islam. Contohnya, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Bersyukurnya kita, jika kita membaca 1 huruf Al-Quran, kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Apalagi di bulan ini, di bulan Ramadan.
Satu huruf Al-Quran 10 kebaikan dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, saya ada pantun nih. Cakep. Kasih paham. Balap liar di jalan raya. Cakep. Saking balapnya sampai kecelakaan. Cakep. Itu saja pidato dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wih. Kurang lebihan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat saudara Ibnu. Tadi saudara Ibnu tuh membawakan pidato tentang Al-Quran. Dan itu saya sempat bingung juga. Ibnu bilang ada ini, apa namanya itu, ada yang lebih mulia, ada yang nggak lebih mulia di dalam agama Islam. Nggak tahu itu kitab apa. Soalnya saya setahu saya itu di agama Islam itu cuma satu kitab, kitab Al-Quran. Oke, untuk pembicara yang terakhir, ini akhi dari Arab ini. Ada yang tahu siapa? Oke, dia datang dari kelas 10 MA. Gak usah panjang lebar, marilah kita panggil saudara Habibi Nopel Majri. Waktu dan tempat saya persilakan. Mari tepuk tangan kepada Habibi Nopel Majri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Quran Kayuwalang, Pak Kiai Agus Talik SAG MPD. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP IT Pesantren Quran Kayuwalang, Ibu Siti Julaiha Rosyah SPDI. Yang saya hormati Kepala Sekolah MA Unggulan Pesantren Quran Kayuwalang, Ustadz Hasbi Sidiki. Yang saya hormati juga Dewan Guru serta staf dan jajarannya. Dan tak lupa yang saya hormati juga kepada MC Ustadz Fahmi, Dewan Juri, dan tim IT. First of all, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, dari zaman kegelapan menuju zaman terang-terang seperti saat ini. Yang belakang, juri. Tanpa berlama-lama, berdirinya saya di sini akan membawakan pidato yang berjudul dakwah. Ada yang tahu dakwah itu apa? Nah, benar semuanya benar. Dakwah adalah menyuruh kepada kebaikan, mengajak seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti meninggal. Mengajak seseorang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mengajak seseorang yang tadinya dalam keburukan menjadi kebenaran, menuju kebenaran. Serta mengingatkan dalam orang-orang yang tadinya terjerumus ke dalam kemaksiatan menuju untuk segera bertaubat. Hakikat yang paling penting adalah adanya keyakinan, adanya kepastian bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya satu dan tidak ada satupun yang dapat menyamainya. Sehingga kita harus mengikuti perintah-perintahnya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang artinya, dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Quran Surat Az-Zariyat ayat 55. Mungkin sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ada pantun. Nama pantunnya pantun 2 baris. Tapi bukan buat ente-ente. Ini buat Dewan Juri. Bikin atap dari lontar. Juri menatap, hatiku bergetar. Aduh. Ada lagi, satu lagi. Tapi ini buat juri yang berbeda. Buat Bu Yanti. Apa ya? Lupa. Enggak, Bu, santai. Haus minum badan segar. Bu Yanti tersenyum, hatiku bergetar. Nilai tambahan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, ihdinas siratal mustaqim, undur maqala wala tandur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk yang sangat meriah buat saudara Habibi. Ya, di penyisian grup yang kedua ini, yang terakhir sudah selesai. Untuk nama-nama yang disebutin untuk naik ke panggung.